Drop it. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pertama-tama terima kasih buat Ketua Umum Mahutama, Profesor Dr. Aidul Fitri Siada Asari atas kesempatannya. Nah, kenapa saya juga kaget? Sebenarnya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Husnul ya untuk kita ikro. Tapi saya kaget dengan reaksinya juga ketika saya ingatkan bahwa ada yang informasi yang keliru terkait dengan siapa yang keluar di rapat teknis Kementerian Tenaga Kerja. Tapi udah saya klarifikasi, semoga ini tidak membuat blunder juga forum ini dan juga tidak membuat surut perjuangan kawan-kawan di Gerakan Serikat Buruh, karena sampai saat ini Bung Andi Gani juga masih bersama Bung Said Iqbal menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kedua yang saya harus sampaikan juga bahwa dari gerakan buruh ini sebelumnya tidak pernah melakukan aksi-aksi anarkis, jadi kami sangat menyayangkan ada kerusuhan dan juga ada tuduhan bahkan bahwa aksi-aksi buruh itu ditunggangi bahkan didanai oleh seseorang. Sesungguhnya kita tidak pernah melakukan itu dan tidak pernah melakukan anarkis. Nah, terkait dengan judul tema hari ini, saya pikir kondisi hari ini sesungguhnya tidak terlepas dari pengkondisian hari-hari kemarin ya. Karena sejak awal rakyat itu sebetulnya sudah diajak mendengar dan melihat fata morgana. Ya, ketika Presiden Jokowi mengusulkan Omnibus Law dengan narasi tujuan antara lain penyederhanaan kendala regulasi, penciptaan lapangan pekerjaan dan menarik investasi. Nah, disinilah dimulai apa yang tersurat tidak seirama dengan apa yang sesungguhnya tersirat. Nah, ini yang saya sepakat dengan Prof. Husnul tadi untuk kita ikro ya. Dari sisi proses itu perencanaannya, penyusunan, pembahasan, pengesahan, bahkan pengundangannya nanti itu yang dinarasikan ke publik hanya kulit luarnya saja melalui framing-framing media. Satgas 378 Omnibus Law itu sesungguhnya adalah Satgas Omnibus Corporate karena isinya hanya kelompok pengusaha, tidak melibatkan elemen-elemen rakyat yang lain, apalagi buruh ya. Dan pembahasan penyusunannya dari awal oleh Satgas 378 ini tertutup dan tidak transparan. Naskah RU-nya saja itu sempat menjadi hantu karena banyak beredar pada saat itu naskah-naskah yang kemudian dibantah sama pemerintah bahwa itu bukan naskah yang resmi. Kita baru dapat itu setelah resmi pemerintah mengajukan kepada DPR. Dan pemerintah telah mengklaim bahwa telah dilakukan pembahasan dan sosialisasi sejak awal bersama stakeholder. Ini juga framing ya, ini framing, ini fata morgana juga karena saya 2 kali hadir dalam undangan, salah satunya di Polda Metro Jaya. Itu agendanya salah satunya adalah sosialisasi tentang RUU Cipta Kerja. Waktu itu masih cilaka, Cipta Lapangan Kerja. Nah, tidak ada satupun ya, tidak ada satupun peserta yang mendapatkan naskah RU-nya ya, padahal pada saat itu diklaim sebagai sosialisasi. Peserta hanya disuguhi PowerPoint presentasi dari pemerintah. Kemudian setelah pemerintah resmi mengajukan ke DPR, baru pada saat itu pemerintah mengajukan membentuk tim teknis yang tadi oleh Kementerian Tenaga Kerja yang tadi disinggung sama Prof. Husnul ya, untuk menampung masukan tapi tidak bisa memutuskan. Nah, ini yang kemudian membuat Bung Andi Gani dan Bung Said Iqbal keluar walk out dari tim teknis itu karena ternyata tim teknis itu tidak mampu punya kewenangan untuk memutuskan atau merundingkan pasal-pasal, padahal pada saat yang sama juga sebenarnya RU-nya sudah masuk ke DPR. Jadi percuma ketika kemudian tim teknis itu dibentuk, ya hanya basa-basi aja sebetulnya ya. Nah, setelah masuk ke DPR baru masyarakat tahu tuh draft-draft aslinya. Di DPR juga kemudian prosesnya dikebut, minim partisipasi publik, dan klimaksnya adalah dipercepatnya pengesahan di rapat paripurna DPR rencana tanggal 8 Oktober dari tanggal 5 Oktober. Nah, sedangkan dari sisi substansi sudah banyak yang sebetulnya menyampaikan kajian kritis dan penolakan berdasarkan RUU Cipta Kerja yang resmi diajukan DPR. Nah, yang tersurat itu tidak seirama sesungguhnya dengan yang tersirat tadi saya sampaikan. Nah, investasi itu kan sebenarnya gini, tujuannya kan tunggal ya, yaitu mencari untung. Jadi apa yang dinarasikan oleh pemerintah sebagai kemudahan investasi sesungguhnya adalah kemudahan meraup keuntungan, kan gitu. Jadi ibaratnya, kalian para pengusaha nih
kamu mau gampang cari untung nih, ya, ayo datang ke Indonesia, gitu kan? Saya kasih kemudahan dan perlindungan agar kalian bisa meraup untung yang maksimal, kan gitu. Nah, sebetulnya undang-undang ini cocoknya diberi nama Undang-Undang Kemudahan Investasi, bukan Undang Cipta Kerja, ya. Tapi pemerintah pasti nggak akan mau karena ini akan terlihat sekali bahwa pemerintah hanya berpihak pada segelintir orang atau pengusaha. Maka dipakai judul Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang kemudian diplesetkan jadi celaka, dirubah jadi Cipta Kerja. Nah, tapi sesungguhnya ruh yang tersurat dan tersirat dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, khususnya di klaster ketenagakerjaannya, adalah flexibility labor market. Ruh tersebut itu bisa dilihat oleh serikat pekerja, akademisi, mahasiswa, ormas keagamaan, aktivis lingkungan dan lain-lain yang ingin ini sebenarnya yang ditutup-tutupi oleh pemerintah, ya, dengan cara mengkampanyekan potongan-potongan kecil dari isi Undang-Undang Cipta Kerja. Contoh seperti di iklan Republika, ya, ini saya bilang hari Selasa tanggal 13 Oktober, ini ada iklan Republika, hati-hati salah informasi Undang-Undang Cipta Kerja. Ini kan satu framing, ya, disebut bahwa UMP tetap ada, pesangon tetap ada, tidak ada PHK sepihak. Nah, tapi tidak utuh ini sebetulnya informasinya. Ciri-ciri flexibility labor market sebetulnya ada dua. Fleksibel di PKWT atau pekerja kontrak dan juga fleksibel di outsourcing. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini tadi, ya, secara tersuratnya itu kesannya bagus gitu, ya. Tapi ibaratnya di satu meja makan itu, ya, ini Undang-Undang Cipta Kerja ini ibarat satu meja makan, kemudian dihidangkan untuk para pengusaha-pengusaha investor itu, ya, banyak lauknya nih. Lauk pertama itu dibilang semua lauk memang ada gitu, tapi punya konsekuensi masing-masing. Ada PKWT, ya, itu artinya pegawai tetap, itu pasti beban perusahaan akan besar. Ada PKWT, ini bebas direkrut, bebas diberhentikan, kemudian minim kewajiban dari perusahaan. Begitu juga outsourcing. Nah, terhadap tiga pilihan ini, PKWT, PKWTT, outsourcing, ya, itu semua ada di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Terhadap pilihan-pilihan ini, pengusaha punya pilihan yang leluasa untuk menentukan apakah dia mau pakai PKWT atau mau pakai outsourcing, gitu kan? Sementara pekerja tidak punya pilihan. Pilihan buat pekerja adalah lo mau kerja atau nggak kerja, udah pilihannya itu. Kalau lo mau kerja, lo kerja sebagai PKWT atau sebagai outsourcing. Nah, lauk kedua adalah upah minimum yang tadi disampaikan, ya, bahwa upah minimum provinsi itu wajib ditetapkan oleh gubernur memang. Tapi ada yang hilang, yaitu upah minimum kota kabupaten itu dapat ditetapkan oleh gubernur dengan syarat tertentu, artinya tidak wajib, ya. Yang tadinya itu menjadi kewajiban bupati dan wali kota itu menjadi tidak wajib. Di sisi lain juga ada ketentuan upah didasarkan satuan waktu atau satuan hasil. Nah, di sini berlaku aturan no work no pay tadi yang sudah disinggung oleh Mas Bima tadi, ya. Dan semua aturan-aturan tadi itu turunannya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi apa yang sebelah di Undang-Undang 13 sudah diatur secara detail, itu kemudian diturunin, dihilangkan dulu di Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian dimasukkan di peraturan pemerintah. Nah, lauk ketiga yang tadi ibarat meja makan itu, ya, yang dapat dipilih oleh pengusaha adalah kemudahan PHK. Kalau dibilang PHK pesangon tetap ada, PHK tidak boleh semena-mena gitu kan. Memang betul masih ada, tapi pengusaha punya pilihan juga. Ketika menggunakan sistem PKWT dan outsourcing, maka dia bisa saja memutus kontrak istilahnya. Nah, jadi ke depan akan ada PHK karena memang putus kontrak atau outsourcing. Kemudian alasan PHK juga dapat dilakukan dengan alasan, kalau di Undang-Undang Cipta Kerja, ya, ada efisiensi, baik yang diikuti penutupan perusahaan atau tidak diikuti penutupan perusahaan karena alasan kerugian. Ini alasan subjektif, ya. Kemudian juga ada di pasal 154A, ya, yang intinya ayat 2, ya, 154A ayat 2 itu, bahwa selain alasan yang disebut dalam Undang-Undang Cipta Kerja tadi, dimungkinkan untuk pengusaha melakukan PHK berdasarkan alasan-alasan lainnya yang dapat ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan PKB. Nah, di sini konteksnya bahwa sebetulnya PHK itu akan sangat mudah dilakukan oleh pihak pengusaha. Nah, jadi narasi pemerintah yang sepotong-sepotong bahwa tidak ada PHK sepihak, pesangon tetap ada, jaminan sosial tetap ada, sebetulnya belum clear, ya, dan terlalu dini juga untuk menjudge bahwa
disinformasi dan hoax terjadi di masyarakat. Ini yang saya duga menjadi alasan kenapa RUU Cipta Kerja ini disusun tertutup dan dikebut pembahasannya hingga pengesahannya ya. Rakyat sudah semakin banyak yang siuman dari fata morgana yang disodorkan oleh pemerintah dari awal ya. Setelah ditutupi sejak dari perencanaan dan penyusunannya, minim partisipasi publik, lama-lama orang yang mampu melihat bahwa ada aturan-aturan yang merugikan ini semakin mampu membangunkan orang-orang lain dan rakyat yang apa tadi baru siuman tadi, kemudian siuman ya. Nah ini jelas tidak diinginkan sama mereka. Baik, saya langsung saja satu hal ya yang karena ini waktunya juga terbatas. Ada yang lucu juga statement dari Ibu Menteri Tenaga Kerja ketika ada podcast dengan Deddy Corbuzier ya. Di podcast YouTube-nya Deddy Corbuzier mengatakan bahwa pesangon dikurangi karena pertimbangan Undang-Undang 13 2003 tidak implementatif di lapangan. Nah, ini kan logikanya jungkir balik nih. Ya, ketika kemudian pemerintah gagal melakukan penegakan hukum, pengawasan undang-undang, maka yang dilakukan adalah menurunkan pesangon, gitu kan, bukan memaksimalkan pengawasan dan penegakan hukum. Ini kacau banget ini, logikanya kebalik-balik. Disebut ya pada saat itu oleh Bu Menakar, hanya 7% yang mengikuti Undang-Undang 13 dan 27% yang membayar pesangon sesuai kesepakatan di bawah Undang-Undang 13. Ya, logika berpikirnya juga berbalik nih. Nah, ini yang saya khawatir bahwa semakin banyak aturan turunan di Undang-Undang Cipta Kerja ini dalam bentuk PP, maka logika jungkir balik ini akan dipakai dalam penyusunan PP-PP yang sangat merugikan, termasuk PP tentang PKWT dan juga tentang outsourcing. Nah, ini yang saya pikir perlu diperhatikan ya. Mohon ada satu slide yang saya minta kepada Mas Alia untuk bisa diterbitkan, ditampilkan. Ini Pak Daftar politik ketua BEM kan ini ternyata di sini sampai 16.30. Oke, kalau gitu saya singkat saja ya, Tahun 2003 saya ikut di salah satu seminar tentang sosialisasi, nah ini, antisipasi masalah ketenagakerjaan dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan outsourcing. Anda bisa bayangkan nanti setelah Undang Cipta Kerja, ini akan muncul nih, ditambahin dengan dampak pandemi, gitu. PHK massal terjadi dan praktek PKWT dan outsourcing akan semakin menggila di ke depan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aulia.